Oke teman-teman, saya spill pengelasan yang kemarin ya. Ini sudah saya finishing, hasilnya seperti ini. Ya, kita buat semirip mungkin. Oke, mantap ya. Ini memang panjang ya keluar. Sebenarnya ini untuk pendek bisa teman. Kalau standarnya ini dia memang panjang. Jadi ini crankcase motor KLX. Ya, bagian dalamnya ini ya. Pecah kemarin ya. Bukan pecah sih, retak. Jadi di bagian sini retak. Ini kalau yang bintik-bintik itu pori-porinya ya, tapi ini tidak bocor ya, sudah saya tes kemarin, tidak ada kebocoran. Dan bautnya saya menggunakan M12 kali 1,25, jadi agak halus. Kalau baut yang ininya sebenarnya dia M12 kali 1,5 yang agak kasar. Ini saya gunakan yang halus karena ini ulirnya panjang, jadi saya menggunakan baut yang panjang juga. Karena ini mentok ke dalam. Kalau yang standarnya itu cuma di ujung saja ya. Jadi pada saat pengencangan itu biasanya terjadi retak seperti itu. Apalagi kalau terlalu dikencangkan itu bisa menyebabkan retak. Jadi buat teman-teman yang mengganti oli mesinnya sendiri di rumah, usahakan kalau pengencangannya itu bukan pengencangannya, di bagian ringnya dulu ya. Di bagian ringnya harus kita teliti. Sebenarnya ini kalau misalnya sudah peang atau sudah gepeng, ini harus diganti ya ringnya seperti ini. Jangan ring itu pada saat gepeng masih dipakai, karena itu bisa menyebabkan rembesan oli. Jadi makanya crankcase itu atau mesin itu sering terjadi rembesan oli, meskipun itu sedikit tapi itu mengganggu ya teman-teman. Karena kebersihan dari mesin itu kalau kita jaga itu bagus juga. Nah ini, karena kapan ada rembesan oli maka tumpukan kotoran di sini seperti tanah dan lain sebagainya akan menumpuk di sini. Dan itu kalau kita lihat merusak pemandangan ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pengencangannya ini mestinya sebenarnya menggunakan kunci torsi. Cuman kalau teman-teman tidak punya kunci torsi, kira-kira saja kalau saya itu menggunakan tangan satu ya, bukan dua. Biasanya kalau kita mengunci menggunakan kunci T, misalnya T14 ini buat 14, kita menggunakan kunci T14. Kita gunakan satu tangan saja untuk mengencangkan baut yang di lubang oli seperti itu. Jadi jangan pakai dua tangan, karena kalau dua tangan itu kekencangannya itu bisa melebihi dari standarnya. Tapi kalau kita menggunakan satu tangan itu pasti tidak mungkin dia bisa slack kalau cuma satu tangan, kecuali ototnya besar ya. Kalau kayak saya ini kecil yang kurus begitu ya tidak apa-apa satu tangan. Kalaupun nanti yang punya otot besar yang kuat ya kira-kira saja kalau segini sudah kencang atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.